jreng, langsung on lagi. Bosen bikin super gantung. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Iya pemirsa, masih bersama kami Double Down, saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Tentunya dalam Super Down, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Dan kita masih membahas tentang pergizian bersama ahli gizi, bersama Prof. Hardin. Beliau adalah Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional dan juga Guru Besar Ilmu Gizi IPB. Nah, gimana Bang Don? Makin yakin? Mana IPB? Ketua Majelis Bali Amanah IPB. Prof, tadi kita sudah bicara beberapa hal yang kita penonton sudah tahu, tapi kan selalu ada pertanyaan, kemana kita akan pergi setelah ini atau bagaimana sebaiknya program ini dilanjutkan dengan catatan A, B, C, D, E gitu. Ya, Bang, baik Mas Don juga ya. Jadi pertama memang memperkuat internal program. Apa itu maksudnya? Pertama, program ini kan banyak sekali sebenarnya tujuannya. Tidak hanya sekedar perbaikan gizi yang memerlukan koordinasi. Jadi bagian penguatan koordinasi pada setiap tingkatan. Ada di provinsi, ada di kabupaten, ada di kecamatan, di desa. Sehingga semua sektor dan petugas terkait dan bakal ini melibatkan jutaan orang. Bisa saling bahu-membahu. Abang bisa bayangkan ya, Mas Doni, waktu saya ke Pekanbaru, itu sudah mulai ada keluhan harga-harga telur meningkat. Harga ayam meningkat. Harga ikan lele juga meningkat. Ya per kilonya meningkat sekitar 2-4 ribu rupiah. Kebayang nanti menjelang lebaran puasa nanti cabai meningkat. Betul. Ini kan peningkatan itu secara ekonomi kan karena mulai langka. Belum tersupport dari sisi hulu ya. Mulai langka atau karena demand yang makin tinggi? Ya, maksudnya demand meningkat kan ini nggak ada yang mau. Demand perlu menyertai ini kan permintaan. Supply perlu mengikuti permintaan kan. Nah, karena itu yang faktor eksternal menurut saya bagaimana yang berkewenangan dalam membina produksi entah itu ayam, produksi telur, produksi cabai, produksi macam-macam ini. Kalau beras aman nggak meningkat katanya, beras, karena memang kita surplus ya. Tapi yang tadi lauk pauk buah juga meningkat dia. Nah ini kan penting ini untuk ada harmonisasi hulu hilir. Ya, soalnya begini Prof. Saya ikut pertemuan bulan Februari di Hambalang di antara pimpinan media dan Pak Prabowo. Kan beliau memperkirakan MBG ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi orang seperti saya kan berpikir kan tidak tiba-tiba ketika itu jalan ada peternak ayam di daerah tertentu. Kan gitu ceritanya. Karena ini juga baru. Kemudian ada kebun sayur yang bisa siap. Ada supply daging yang mudah gitu. Kan hal-hal seperti ini kan butuh waktu sehingga mungkin gagasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mungkin baru bisa terjadi di tahun kedua karena banyak orang di luar itu kemudian baru lihat, oh ini bisnis, oh ini dibutuhkan, lalu kemudian menyiapkan sehingga kelangkaan tadi itu kan bisa tidak ada gitu. Gimana Prof? Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi dari sisi kesempatan kerja dan uang yang beredar bagi ini kan udah mulai. Betul. Nah, tapi ekonomi dalam arti produksi yang mensuplai, nah ini yang perlu segera di backup. Apakah menggerakkan koperasi merah putih, koperasi petani, nelayan, kelompok-kelompok tani menurut saya ini jadi bagian yang penting untuk sustainability ini. Satu lagi kaitannya dengan ekonomi sirkular karena salah satu tujuannya juga ada ekonomi sirkular karena bagaimanapun ketika makanan tadi dibersihkan dipotong ada sisa kan di dapur. Lalu diapain? Nah ini kan harus ada. Apakah kalau kompos sederhana banget, mudah ya. Tapi kalau itu bisa jadi entah itu jadi ulat jadi makanan ayam, atau aktivitas ekonomi lain, ini kan jadi circular economic tumbuh. Betul. Nah itu menurut saya mulai tahun depan juga perlu, meskipun sudah ada dua di setiap daerah yang memulai, tapi ini harus dikencangkan. Dan itu erat kaitannya tadi begitu tadi
black soldier tadi menghasilkan ulat jadi makanan ayam. Ya. Produsen-produsen ayam kan juga mengurangi tergantungan pada pakan Pakan yang komersial. dibeli, ya betul. Iya. Wah, kita percaya bahwa memang ini akan menggulirkan ya, walaupun tidak bisa kita Bahkan berharap ekonomi cepat. buat ibu-ibu menurut saya sayur. Sayur itu sekarang kan nanam kangkung tidak harus dengan tahan lahan yang luas. Iya, Tapi bisa juga bertingkat loh nanam Vertikal, kangkung. ya. Iya. Gaya apartemen. iya. Menanam bayam juga bisa bertingkat. Iya. Nah itu bisa usaha ibu-ibu peningkatan ekonomi Ya, di satu keluarga. desa itu sebetulnya lebih dari Betul. cukup untuk bisa mensuplai ya Bayangkan, sayur. Bang ya, Ah. satu dapur 3.000 porsi sayur. Iya. Kalau satu porsi sayur itu 100 gram kali 3.000 berarti 300 kilo sehari. This Satu is dapur business. itu. Iya, iya. Baru satu dapur itu, Iya. Bang. Jadi bayangkan 32.000. Memproduksi itu nggak Per bisa hari. 1 jam. 300 kilo ini 2 bulan baru bisa dipanen kan? Iya. Kalau nanam kangkung. Iya, iya, iya. Nah karena itu Iya. harus ada perencanaan. Nah, harus orang tahu bahwa ini multipliernya itu bagaimana tadi Prof mengatakan koordinasi. Betul. Koordinasi itu sebetulnya bisa dilakukan di unit dapur dan sekitarnya kan? Betul. Mereka bisa duduk siapa Tapi tanam harus ada apa. yang punya power, Bang. Oh. Pemerintah daerah, Pak Camat, Pak Bupati, kadang-kadang Pak Lurah. Nah, masalahnya karena ini proyek mereka nonton. Kan Ya. ada juga begitu, Bro. Ya itulah bagaimana. Nggak tahu Prof Ardhito, Ya. cuman saya menduga aja. Ya, maksud saya justru dari pusat ikatan itu kuat diturunkan di bawah. Prof. Sehingga Pemda merasa bahwa oh ini untuk kesejahteraan rakyat saya Itu harus betul, bantu. itu Jangan sampai betul. nganggap oh ini proyek pemerintah, Itu ini betul. program Ini proyek Prabowo. pusat. Nggak- Itu nggak yang begitu. benar. Iya, iya. Harusnya tidak, kalau gitu saya kira nanti seperti nanti bupati yang harus diganti nanti. Oh, yang umroh maksudnya. Ya nggak tahu saya yang mana. Tetapi Artinya bisa. tidak mengikuti kebijakan yang bagus nasional. Iya, secara ekonomi mestinya bisa dihitung.